A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada malam ini. Kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma wa sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Jadi ini adalah pertemuan pertama setelah kita dapat review ulangan ya tentang materi KBI mulai dari pekan pertama sampai pekan ke-48. Jadi sudah diulang semua materi oleh Pak Musrif. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan teori-teori itu dalam latihan-latihan yang diberikan per pekan untuk mentarkib ayat-ayat tersebut gitu ya. Nah, pada untuk KAI seterusnya, jadi setiap pekan akan ada satu latihan yang akan dikirim, kemudian akan dikerjakan bersama-sama di setiap kelas, dan nanti pas Jumat malam akan kita review bersama-sama dengan adanya satu kelas untuk mempresentasikan gitu ya, pergantian. Dan pada malam ini yang kebagian untuk presentasi adalah kelas 3 dengan balasnya Pak Prawoto ya. Bisa langsung dipersilahkan aja untuk mempresentasikan latihan kita pekan ini, yaitu surat Al-Lahab ya, atau surat ke-111 ayat 1 dan 2. Silakan Pak Prawoto, siapa yang mau tampil? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik Bu Yanti, insya Allah kelas 3 siap untuk menyampaikan. Pak Aijub yang akan menyampaikan. Silahkan Pak Totok dan tim untuk mengatur bagaimana cara presentasinya. Siapa yang langsung Pak Aijub atau ada asrotnya? Mangga Pak Totok. Baik, terima kasih Pak Prawoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin dari kelompok 3 sudah membahas pada hari Selasa malam dan sudah insya Allah bisa dipresentasikan malam ini. Untuk kesempatan kali ini kita beri kesempatan Pak Ajub dulu untuk mempresentasikan, nanti mungkin dibantu Bu Elvi. Pekan-pekan mendatang kalau giliran lagi kelompok 3 akan bergantian di antara kita. Terima kasih, silakan Pak Ajub. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya musarrifal qulub, ahmaduka ala mazidin ni'matik wa askuruka ala ihsanika alladhi masdaruhu mujarradul fadli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, hamba memujimu atas limpahan nikmat-Mu, dan hamba bersyukur atas kebaikan-Mu yang berpangkal kepada semata-mata karunia-Mu. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam kelompok pengikut beliau tersebut. Amin. Baik, saya akan coba share
Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada terlihat Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah terlihat, sudah. Oke, baik. Coba. Ini pertama kali nih Pak. Bagaimana cara mengeluarkan Belum muncul keseluruhannya, baru ayatnya aja ya. Iya, iya. Saya mau mengeluarkan pinnya itu, pennya itu tadi latihan bisa di apa lain kok sekarang nggak bisa ya, ketahuan bahwa ini pertama kali nih. Nggak apa-apa, Pak. Oke, klik kanan, salah ya. Pointer option. Oke. Baik, tahapan pertama mari kita coba belah kalimat ini. Ada 2 kalimat ini. Tapi sebelumnya saya ingin baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, surat ke-111 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita coba potong-potong kalimat ini, 2 kalimat ini dalam kata per kata. Pertama, nggak keluar dia ya. Caranya lain. Saya pen, ya pen harus saya ambil tadi. Oke. Masya Allah. Pen. Bos. Kok nggak keluar dia Ibu? Tadi udah sempat keluar, Pak. Mana? Kenapa? Udah nih. Bukan itu yang saya maksud, tapi saya membelah kata per kata ini. Tabatnya udah keluar. Iya. Baik, mestinya saya pakai pen tadinya. Saya coba bisa ini. Sekarang kok enggak? Bisa nih. Oke, pertama adalah tabat. Ya. Kalau ini saya tutup dulu yang ini. Ini yang saya tutup. Oke, saya ulang. Kata pertama adalah tabat. Yang kedua adalah iyada. Yang ketiga adalah abi. Yang keempat adalah lahab. Yang kelima adalah wa. Kemudian belum keluar Pak grupnya. Hah? Tulisannya nggak ada. Ada sudah. Oh ya, maaf. Ada apa ya? Oke, saya teruskan. Ayat kedua adalah ma, kemudian agna, kemudian an, kemudian hu, kemudian malu. Oke. Malu, kemudian hu, kemudian wa, kemudian ma lagi, kemudian kasab. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk ayat pertama, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 semua. Oke, 15 semua. Nanti saya belum belajar tentang menampilkan di dalam peta-peta Excel-nya ini. Jadi saya akan langsung saja nanti satu persatu akan saya tampilkan.
kemudian saya uraikan berdasarkan saraf dulu, kemudian selesai 15 sorofnya, kemudian ke nahu, dan seterusnya kepada terjemahan. Sekarang saya mau iris, oke. Ini belajar nih Ibu. Terima kasih diberikan kesempatan. Oke. Tangannya rada bergetar, Ibu. Nah, oke. Berikutnya kita mulai masuk ke tabel Excel ini. Yang pertama tadi adalah tabat, ya. Artinya adalah dia telah binasa. Kami tulis dalam kurung karena nanti dia itu akan diganti oleh yang zahir. Maksud saya dhamir yang zahir. Kemudian ini dia, saya mau kecilkan, pinggirkan ini. Oke, tabat adalah fi'il madhi, ada ta ta'nisnya yang menunjukkan bahwa di situ ada dhamir mustatir dalam bentuk hiya. Tabat ini atau tabba yatubu itu adalah wazan 3 yang kita bisa lihat di buku kosakata halaman 55 nomor 1. Dan karena fi'il madhi dia adalah mabni. Kemudian yang kedua adalah yada. Yada ini sebenarnya berasal dari yadani, karena kedudukannya maka nun dihilangkan, di mana kedudukannya di sini adalah sebagai mudhof, ya. Jadi artinya adalah kedua tangan. Dia adalah merupakan isim nakiroh karena tidak ada alif lam, ya. Kemudian ini bisa dilihat di halaman 12 buku kosakata. Dia adalah musanna, dua tangan, dua, ya. Kemudian berbentuk marfu, seperti saya katakan bahwa asalnya adalah yadani. Karena dia mudhof, maka nunnya dihilangkan. Kemudian abi. Abi adalah merupakan asmaul khamsah, ya, yang dalam hal ini tidak diartikan oleh saya pada artinya, tetapi di uraian keterangan katanya akan ada. Dia adalah isim nakiroh, asmaul khamsah, seperti saya katakan tadi, halaman 14 baris kedua, ya. Dan juga sama halnya di halaman 48 baris kelima. Dia adalah merupakan mudhof ilaih dari mudhof yada. Dan dia sendiri juga jadi mudhof untuk lahabin. Lahabin artinya juga tidak saya sebutkan di sini, tapi bisa dilihat di buku kosakata sebenarnya. Karena nama orang maka kami tidak sebutkan artinya di sini. Dia adalah merupakan isim nakiroh, bisa ditemukan di halaman 106 nomor 42, dan dia adalah mudhof ilaih dari mudhof abi. Saya lanjutkan. Di sini nampak bahwa Abi Lahab merupakan mudhof ilaih, maka di sini kami tunjukkan bahwa ini adalah mudhof ilaih. Kemudian yada adalah mudhof, di mana mudhof ilaihnya adalah abi, sedangkan abi itu sendiri kurang berarti kalau tidak lengkap dengan lahab, maka akhirnya
kami cantumkan bahwa mudhaf ilaihnya adalah di 3 baris kalimat ini, yaitu yada sebagai mudhafnya, Abi Lahab sebagai mudhaf ilaihnya. Kemudian wa yang kelima, dan artinya adalah dan ini adalah huruf ke-13. Al-atfu dalam hal ini fungsinya adalah sebagai ataf, dan dia mabni tentunya karena huruf. Kemudian berikutnya adalah tabba. Tabba kalau tadinya, saya belum membahas, nanti di bagian nahwunya barangkali dibahas tentang fa'il. Tapi untuk sekilas saja, kalau tabat itu maka fa'ilnya adalah yada Abi Lahab. Yada adalah merupakan dua tangan, itu diklasifikasikan sebagai perempuan tunggal, ya. Jadi makanya pakai ta ta'nis di fi'il madinya. Sementara tabba di bawah dia tuh tidak pakai ta ta'nis, itu berarti bahwa itu mengisyaratkan bahwa dhamir mustatirnya, ya, saya teruskan ini, artinya adalah dia telah binasa. Kemudian dhamir fi'il madi, dhamir mustatir di huwa. Huwanya di sini adalah Abu Lahab. Kita katakan Abu Lahab karena berfungsi sebagai fa'il, ya. Kemudian ini adalah merupakan wazan ketiga seperti disebutkan di atas, sama dengan di atas halaman 55 nomor 1. Dia adalah mabni dan dia merupakan taukid karena pengulangan dari kata tabat yang di atas, walaupun dhamirnya berbeda. Maka berikutnya dia adalah merupakan ma'tuf, ya. Tabba yang merupakan fi'il dan fa'il itu adalah ma'tuf dari 1 sampai dengan 4. Karena fa'il dari yang satu ini adalah 3 baris ini, yada Abi Lahab, maka kita masukkan keempat-empatnya ini sebagai tempat maktufnya tabba. Saya lanjutkan ke ayat kedua. Ma artinya tidak dalam hal ini. Kami memilih tidak, jadi bukannya udah kami hapus. Dia adalah merupakan huruf ke-18, yaitu huruf an-nafi, merupakan mabni. Kemudian aghna adalah berarti dia telah berguna. Jadi kalau digabungkan dengan di atas, maka dia tidak telah berguna, gitulah kira-kira. Fi'il madhi dhamir mustatir untuk huwa, wazan 7 yaitu af'ala. Aghna yughni. Aghna ini adalah merupakan fi'il mu'tal, ya, pakai huruf sakit, huruf ilat, yaitu di akhirnya, maka disebut juga fi'il naqis, ya. Fi'il naqis ini bisa ditemukan di halaman 96 di kosakata baris ke-39. Karena dia fi'il madhi, ya mabni juga. Saya lanjutkan. An adalah berarti dari, ya. Kemudian uraian analisa sarafnya adalah dia adalah merupakan huruf 1, huruf jarin, merupakan mabni. Kemudian yang berikutnya huruf hu, ya, artinya dia,
Kemudian hu ini didapat di halaman 25, dhamir muttasil majrur karena dia sesudah huruf jarin. Dan dia juga merupakan huruf mabni. Jar majrur, maka kita sebutkan di sini jar majrur. Selanjutnya yang ke-11 adalah malu. Bentar, saya mau geser. Malu artinya adalah harta. Kemudian ini adalah merupakan isim nakirah karena tidak ada alif lamnya. Kemudian dia adalah mufrad. Kalau jamaknya amwal, jamak taksir. Kemudian bisa kita peroleh di halaman 24 baris ke-62 buku kosakata. Baris paling akhirnya itu dhammah, maka dia adalah marfu. Dan dia merupakan mudhof yang mudhof ilaihnya adalah hu yang berarti dia. Dia itu adalah huruf ke-25, dhamir muttasil lagi. Dan dia adalah merupakan mudhaf ilaih dari malu. Sifatnya juga mabni. Saya lanjutkan. Enggak keluar ya. Oh, oke. Keluar dia mudhaf ilaih di sebelah kanan. Kita lihat mudhafnya adalah malu, mudhaf ilaihnya adalah hu. Kemudian ada huruf wa, artinya dan. Dia adalah merupakan huruf atfu bersifat ataf mabni. Kemudian adalah merupakan huruf ke-13. Selanjutnya ma. Ma di sini adalah artinya apa yang merupakan kata huruf ke-21, yaitu merupakan isim mausul. Dan dia adalah marfu karena dia ma'tuf kepada maluhu 11-12. Kemudian ada kasab. Kasab adalah fi'il madhi, artinya dia telah usahakan. Dhamir mustatir huwa, wazan kedua kasaba yaksibu, halaman 103, urutan ke-23. Mabni, dia adalah merupakan silah dari mausul ma. Maka hubungan antara ma dan kasab adalah mausul, silah mausul. Kita lanjutkan. Saya geser gambar ini. Simpan. Ya, sementara gitu nanti saya mudah-mudahan bisa rapikan. Tabat kembali kita analisis dari segi nahwunya. Dia adalah fi'il, ya. Kemudian fa'ilnya adalah seperti sudah pernah saya katakan, yada abi lahabin. Jadi ada 3 baris itu yang menunjukkan tentang fa'ilnya. Karena ada yada di situ, yada itu mengindikasikan perempuan tunggal atau dinisbahkan. Nah, maksud saya dinisbahkan sebagai perempuan tunggal di situ. Sama dengan jamak taksir juga adalah dinisbahkan sebagai
perempuan tunggal. Jadi tiga-tiganya, Yada, Abi Lahab. Kemudian wa tidak perlu diingatkan. Kemudian tabba itu adalah fiil dan fa'il. Fiilnya, fa'il dari tabba itu adalah mustatir huwa. Kemudian ayat kedua tidak. Itu juga sama, tidak la mahalla laha minal i'rab itu ya. Jadi tidak perlu dibuat analisisnya. Aghna itu adalah fiil. Kemudian maf'ulun bih merupakan anhu. Sesudah aghna itu anhu adalah merupakan maf'ulun bih ghairu sharih ya. Kemudian fa'ilnya adalah berikut. Fa'ilnya saya rubah lagi ini ke atas saja ya. Oke, lari-lari dia. Oke, maluhu adalah sebagai fa'il dan dia adalah marfu kan. Kemudian berikutnya wa tidak perlu dianalisis nahu. Kemudian ma di sini juga tidak perlu. Ini adalah kesepakatan dari grup kami kelas 3 pada waktu itu. Baik, saya teruskan dengan arti. Atau bolehkah saya menyampaikan dissenting opinion dalam hal ini? Ayub langsung aja arti Pak Ayub. Oke. Menurut dalam grup discussion kami itu disebut bahwa fa'ilnya itu adalah maluhu ya. Sementara ma ini ma'tuh kepada 11-12. Maka semestinya menurut saya ma ini juga termasuk dari fa'il. Tapi di samping ma itu sebagai ikut bahagian dari fa'il, sebenarnya ma itu tidak bisa dilepaskan juga dengan kasaba. Maka akhirnya menurut pendapat saya, maka fa'il di sini adalah 4 baris ini. Maluhu wa ma 5. Maluhu wa ma kasab. Ya. Jadi kita biarkan fi'il fa'il ini seperti ini, tetapi nanti kita buat ceruk kira-kira saya coba apa namanya? Oke, pen lagi. Pointer. Pen. Kira-kira nanti bentuknya itu menurut pendapat saya sampai ke bawah, baru belok lagi, naik, kemudian beloknya, maaf nih beloknya kurang bagus. Jadi gitulah kira-kira maksud saya. Jadi artinya baris ke-15 juga termasuk bagian Maaf Pak Ayub. Ayub. Pak Ayub. Nanti Ini malah bikin bingung aja. nanti yang kita presentasikan. Mohon nanti ini nanti kan akan banyak komentar ya. Nanti mungkin pendapat kita yang berikutnya gitu. Jadi biar ini dulu dibahas, kemudian yang lain memberikan komentar gitu biasanya. Oke, Dan ini atas nama tim Pak Ayub. Artinya ini satu dulu. Oke. Terima Arti yang sebelah kanan ini mengambil dari arti yang disebutkan di analisis ini, maka dia telah binasa kedua tangan Abu Lahab dan dia sungguh telah binasa. Kemudian yang kedua, tidak dia telah berguna dari dia, harta dia dan apa yang dia telah usahakan. Jadi memang perlu menghaluskan kalimat ini, tetapi karena kami letterlek mengambil dari arti yang disebutkan di sini, maka seperti itulah apa adanya.
dan kita bisa bandingkan dengan arti dalam Quran edisi Indonesia. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Saya kira itu dari saya, Bapak, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah pelajaran pertama bagi saya untuk presentasi di dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan masih bisa ditingkatkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih Pak Ayub dan kelas 3 yang telah menyampaikan hasil bahasan atau diskusi di kelasnya gitu ya, karena ini ada mewakili kelas 3 ya. Gitu ya Pak Prawoto. Nah, mungkin sebelum dilempar pertanyaan ke peserta, saya mungkin mau menanggapi dulu ya. Jadi memang presentasi ini udah bagus sekali ya untuk tahap awal gitu ya. Alhamdulillah, berarti lebih dari hampir 100% kali ya materi yang terkait dengan ini udah bisa diserap gitu, walaupun ada beberapa yang mungkin perlu diberi masukan gitu ya. Kalau dari sisi evaluasi dari kami juga ya yang diamanahi gitu ya untuk membimbing atau menjalankan, bukan membimbing, yang menjalankan KAI ini untuk setiap diskusinya. Jadi lebih pada mungkin evaluasi sedikit dulu ya sebelum dilempar ke peserta. Jadi kalau ini untuk huruf ya, kalau untuk huruf sebaiknya itu dia disebut dulu mabninya setelah hurufnya, baru kedudukannya ya, jadi lebih mudah ditangkap gitu ya. Jadi yang mabni itu adalah hurufnya, misalnya hu gitu ya, hu di sini misalnya dia kan dhamir mutasil mabni gitu, baru majrur, baru kedudukannya gitu ya. Terutama huruf-huruf yang terkait dengan dhamir ataupun misalnya kayak mausul mabni baru marfu, itu yang pertama ya. Kemudian yang mungkin untuk latihan-latihan untuk kedepannya semua ya nanti. Terus kemudian kalau di sini memang ini untuk tabba ini ya ada beberapa versi memang ya dari sahabat-sahabat yang ngirim latihannya per kelas. Ada yang mengatakan tabba itu wazan 1, ada yang mengatakan itu wazan 2, ada juga yang mengatakan itu wazan 3. Nanti kita lihat ya. Memang kalau dari sisi sebetulnya kalau saya lihat dari buku KAA itu sebetulnya taba ya tabu ya. Jadi sebetulnya kalau di halaman 55 itu mungkin perlu dicek ulang ya. Itu dia wazan 1. Memang kalau dari Green Tech ada yang dikatakan di situ wazan 2 gitu ya. Kemudian ada juga memang di tempat kamus yang lain itu dikatakan dia sebagai wazan 3. Terakhir akhirnya kalau kita pegang aja yang di KAA gitu ya, KKA ya, di KKA ya, buku kosakata ya yang diterbitkan oleh KAI gitu atau KBI gitu ya. Jadi kita pakai wazan 1 karena pas saya cari juga di Al-Qur'an itu tidak ada yang menggunakan mudhari'nya dari tabba gitu ya, belum ketemu. Jadi tetap menggunakan yang di KKA, jadi tabba ya tabu gitu ya, wazan 1 itu. Kemudian yang berikutnya lagi mungkin kalau yang lain udah bagus sekali ya. Yang terakhir mungkin ya makasaba itu ya, makasaba. Memang makasaba itu adalah maktuf ke malu gitu ya. Makasaba itu sebetulnya dia juga isim ya, karena dia digabung dengan mausul gitu ya. Jadi itu mausul silah. Mausul silah itu adalah salah satu dari sibeh jumlah. Semua sibeh jumlah itu adalah isim gitu ya. Jadi dia adalah dia maktuf ke maluhu. Jadi makasaba itu maktuf ke maluhu. Nanti gambarannya mulai dari
makasaba itu kotaknya itu sebetulnya dia menjadi hijau ya. Nanti dia digabung dengan maluhu baru dia menjadi kuning gitu ya. Nah, kemudian juga sebetulnya mausul itu dia ya, nah ini kan mabninya di depan ya supaya kita nggak rancu. Jadi isim mausul mabni marfu. Kenapa itu udah bisa ditentukan kedudukannya marfu karena dia tadi kan apa maktuf ke malu gitu. Nah, mungkin itu aja yang perlu. Oh, satu lagi mungkin dari sisi mengartikan. Nah, mengartikan di sini ayat 1 karena kan kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan apa fa'il dulu ya. Jadi kita boleh mengartikannya kedua tangan Abu Lahab telah binasa dan dia boleh karena dia dianggap sebagai taukid karena pengulangan kata ya. Jadi dia benar-benar telah binasa boleh atau dia sungguh binasa. Jadi didahulukan fa'il gitu ya. Begitu juga dengan ayat kedua gitu ya. Ayat kedua juga kita boleh mendahulukan fa'ilnya gitu. Walaupun nanti nggak sama ya. Nanti kemarin kita bandingkan dengan apa? Dengan depak ya, terjemahannya depak gitu ya. Nah, di ayat kedua kita boleh menerjemahkannya hartanya dan apa yang telah dia usahakan gitu ya, itu tidak berguna gitu baginya atau ya anhu itu baginya atau untuknya gitu ya. Nah gitu ya. Itu tanggapannya. Sebelum masuk diskusi mungkin saya perlu menyampaikan ya ada sebetulnya secara keseluruhan dari semua kelas yang mengirimkan jawaban rata-rata udah bagus sih ya, udah bagus, udah mirip-mirip beginilah. Jadi sedikit-sedikit aja yang mungkin perlu dikoreksi gitu ya. Jadi mungkin saya bisa share dulu ya sebelum diskusi bisa ya. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya share dulu apa latihan dari masing-masing kelas. Ini boleh ini dulu nggak di stop share ya? Yang ini Boleh, tadi boleh, kan Bu. udah ya. Ya. Tapi mungkin sebelum saya ke ini saya tunjukkan dulu gimana bentuknya yang maluhu sama kasab gitu ya di sini pelatihan. Saya stop Ini share-nya, Bu. kenapa? Ya, saya stop Ya, share. stop share. Oke. Ini. Jadi kalau yang itu ya, kalau kita lebih menyorot kepada maluhu wa makasab. Jadi nanti dia akan seperti ini bentuknya gitu ya. Jadi dia semuanya adalah dari 5 sampai 9 ini gitu ya. Itu dia adalah fa'il dari arna gitu ya. Tapi sementara itu di sini dia adalah kasabah itu sendiri dia adalah fi'il fa'il gitu. Jadi ini keseluruhannya menjadi fa'il untuk agna. Gitu aja sih yang mau ditunjukkan gitu ya. Nah, oke, sekarang saya stop share ini aja ya supaya bisa kelihatan bayangan. Nah, kemudian kalau itu saya mau share dulu ya dari latihan sahabat-sahabat semua. Bentar. Waktu si cari pertama itu namanya nah ini adalah latihan dari masing-masing kelas ya kelas 6. Kalau kelas 6 ini yang di highlight ini adalah hal-hal yang mau saya sorotin gitu ya. Jadi kan kelihatannya memang nggak semuanya udah bagus gitu ya kalau kelas 6 juga. Nah, kalau dari sisi terjemahan mungkin sebaiknya ya jangan binasalah karena kita kan biasa kalau seolah-olah binasalah itu tuh kan kayak kayak bukan Kutukan. kutukan bukan walaupun mungkin dari tafsir bisa nanti menjadi binasalah tapi kan kita masih belajar di tingkat KAI menerjemahkan sesuai dengan katanya gitu ya kata tersebut tabat sih itu kan dia telah binasa jadi kita biasakan dulu seperti itu nanti ke belakangnya kita kenapa dia jadi binasalah nah itu tuh nanti belajarnya mungkin jadi setelah itu kita akan belajar tentang mungkin nanti di KTI ya tentang uslub
tentang balaghah gitu. Kenapa kok bisa diterjemahkan oleh Depak menjadi binasalah? Kenapa dia tidak binasa gitu? Sehingga seolah-olah itu memang kutukan gitu ya. Mungkin itu nanti terkait dengan asbabun nuzul dan segala macam. Tapi untuk saat ini kita terjemahkan sesuai dengan kata tersebut aja gitu supaya kita tahu gitu ya apa sih makna dari kata tersebut. Nah, kemudian ini juga ditambahkan ya sebenar-benar binasa. Jadi kan kalau yang lain ngelihat mana kata-kata sebenar-benarnya nggak ada. Mungkin baiknya mungkin ditambahin aja seperti tadi di kelas 3 itu adalah seperti taukid karena ada pengulangan dari kata tersebut. Nah, ini mesti ditambahkan dia bahwa dia maktuf ke 1 dan 4 tadi belum ya kalau di kelas 6. Kemudian ini juga hu-nya belum ditambahkan majrur. Nah, kemudian ini sebaiknya ini jadi 1 gitu ya, seperti yang tadi. Bagus kelas 6 ya, udah bagus juga. Begitu juga kelas 5 juga udah bagus, cuman tadi aja seperti terjemahannya binasalah gitu ya. Ini juga belum lengkap isinya. Nah, ini mungkin di sini saya juga mau menyampaikan ya, ada beberapa dari kelas yang mengatakan bahwa anhu itu adalah hal. Tapi tadi kan di kelas 3 mengatakan itu maf'ul bih ghairi sharih gitu ya. Nah, kita nanti kan waktu itu kan kita tahu nih, yang agna itu sendiri kan wazan 7 kan sebetulnya ya. Wazan 7 itu adalah sebetulnya muta'adi. Muta'adi itu kan butuh maf'ul bih gitu ya. Nah, makanya sepakat dengan kelas 3 tadi bahwa sebetulnya anhu itu lebih pas sebagai maf'ul bih ghairi sharih gitu ya, karena agnanya itu adalah fi'il muta'adi karena dia wazan 7 gitu itu. Itu aja yang untuk kelas 5. Kemudian ini untuk kelas 11 juga sebetulnya udah bagus-bagus semua. Ini hanya ini aja tadi juga binasalah gitu ya. Nah, ini mungkin hanya kesalahan ketik makrifat harusnya nakiroh ya, yada itu ya, yada a itu nakiroh gitu ya. Nah, kemudian majrur sebetulnya kalau ini mudhof ilaih udah nggak perlu lagi ditulis majrurnya ya, pasti kan kalau kita udah tahu ya bahwa mudhof ilaih itu selalu jar atau majrur gitu, jadi nggak perlu lagi ditulis majrurnya kalau cukup dengan diwakili oleh mudhof ilaih karena itu udah menunjukkan majrur. Nah, kemudian ini yang tabba ini itu harusnya sebaiknya dia maktufnya bukan hanya ke 1 tapi ke 1 sampai 4. Ini sama ya, majrur, dan ini masalah gabungannya aja. Harusnya digabung supaya dia nggak terpisah gitu ya. Nah, kemudian ini kelas 1. Kelas 1 juga udah bagus, tapi ya tadi juga sama ya, binasalah itu sebaiknya kita terjemahkan dia telah binasa. Kemudian juga tadi mudhof ilaih nggak perlu lagi diulang majrurnya. Begitu juga dengan yang anhu di sini kelas 1 juga mengatakan itu sebagai hal. Ya. Nanti kita bisa diskusi nanti ya setelah ini. Nah, ini adalah untuk kelas 9. Nah, kelas 9 malahan mengatakan nih taba ya, tadi sudah diulas di depan bahwa ada beberapa gitu ya. Ada yang mengatakan taba itu wazan 1, wazan 2, wazan 3. Tapi kalau di sini agak konfliknya sama-sama taba, tapi di atasnya dikatakan wazan 1, tapi di sini wazan 2. Mungkin itu salah gitu ya. Nah, kemudian yang lain sama bagus ya, nggak begitu banyak koreksi. Yang untuk kelas 7 juga udah bagus gitu ya, paling di sini udah oke sih semuanya ya. Kemudian ini kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 mungkin juga udah cukup bagus ya di sini. Nah, ini masih hal. Jadi hal terhadap fa'il di sini dikatakannya. Jadi itu kita berbeda pendapat. Jadi sebaiknya itu karena dia wazan 7, jadi dia maf'ul bih ghairi sharih. Itu yang kelas. Kemudian ini kelas 3 tadi udah mempresentasikan, nggak perlu lagi diulas ya, udah tahu semua. Kemudian ini adalah kelas 8 gitu ya. Kelas 8 terlalu kecil-kecil jadi agak sulit juga ya saya membahasnya, tapi secara umum kalau dilihat udah bagus sih sebetulnya.
Kemudian ini kelas 4. Kelas 4 juga ini hanya pengulangan aja ya. Majrur tadi yang nggak usah ditulis ulang sebetulnya. Tapi yang lainnya sudah bagus. Ini kelas 2. Kelas 2, oh ya ini ulasan tentang terjemahannya dikatakan binasalah, tapi sebaiknya dia telah binasa. Kemudian di sini juga masalah wazan gitu ya. Dan kemudian juga kalau mudhof ilaih nggak usah ditulis ulang majrurnya. Nah di sini sebetulnya kalau ada ma'arna sebetulnya nggak usah ditulis istiqnaf ya, biasanya istiqnaf itu kalau dia sebagai huruf athof biasanya ditulis. Kemudian ini kasaba wazan 3, seharusnya dia wazan 2 ya. Nah, kemudian ini hal, mesti ditulis hal, dan nah ini juga ini semuanya fa'il, lupa menulis bahwa kasaba itu adalah fi'il fa'il gitu ya. Itu untuk kelas 2. Itu review secara keseluruhan untuk setiap kelas gitu ya. Nah, sekarang dibuka sesi pertanyaan, silahkan kita berdiskusi untuk ayat ini kalau masih ada yang perlu didiskusikan dan dipertanyakan. Nanti setelah kita selesai diskusi, Bu Intan akan memberikan sedikit pengulangan teori-teori terkait dengan misalnya yang yada tadi ya, yada gitu ya, da'a mungkin banyak dari antara kita juga kalau sepintas itu melihat bahwa itu sepertinya nasab gitu ya. Nah, padahal kan di situ tuh adalah dia makfu gitu ya, dia rofa, cuman karena dia awalnya ya Dani, tadi kan udah diterangkan ya sama Pak Ajib ya, bahwa itu awalnya ya Dani karena dia mudhof, maka dia nggak boleh tanwin. Tanwinnya untuk yang musana ditunjukkan dengan adanya ani itu, sehingga dihilangkanlah ninya jadi yada gitu ya. Nanti itu akan diterangkan ulang oleh Bu Intan untuk masalah mungkin terkait dengan ibdal dan iklal gitu, kayak taba juga itu kan asalnya itu kan tababa gitu ya. Nah, kenapa dia menjadi seperti itu? Dia mungkin salah satu bentuk mu'tal ya, bukan salah satu bentuk fi'il yang mudhoaf gitu. Nah, mungkin itu aja. Silahkan kalau masih ada pertanyaan dibuka. Siap, Bu. Tanya, Bu. Silakan Pak Toto. Ya, terima kasih Bu Erni. Mohon penjelasan saja Bu yang terkait dengan nomor 14-15. Kalau kemarin diskusi kita memang agak alot ya Bu ya. Yang kita bilang ada yang berpendapat bahwa nomor 14-15 maka sahabat itu maktub ke nomor 11-12. Tetapi ada juga berpendapat maktubnya hanya nomor 14 saja Bu Erni. Jadi mohon penjelasannya yang mana kira-kira yang pas. Terima kasih. Ya. Kan kita ngelihat ya maluhu, boleh dibuka nggak yang ininya latihan kelas 3 Sebentar Ibu. ya, share tadi. Jadi kan maluhu wama kasab ya, maluhu wama kasab. Nah itu tuh kan kalau maluhu udah yakin ya karena itu adalah mudhof ilaih gitu ya, itu berarti salah satu juga sibeh jumlah, bentuk sibeh jumlah ya, mudhof ilaih, berarti kita yakin itu isim karena dia mudhof ilaih. Nah sekarang kita kan mungkin yang agak sulit itu melihat ma kasaba karena di situ mengatakan fiil gitu ya, sehingga kita agak ragu ini apa nih gitu ya, padahal ma kasaba itu nggak bisa dipisahkan, itu adalah satu kesatuan juga yang merupakan sibeh jumlah yaitu yang namanya kita udah kenal bahwa itu adalah mausul silah gitu ya. Nah mausul silah itu adalah satu kesatuan gitu ya, dia mempunyai jadi juga satu makna juga itu sebetulnya gitu ya. Jadi kan kalau di situ kan kasabanya ada, jadi silah itu kan memang macam-macam ya, silah itu bisa panjang gitu ya, silah itu bisa fiil yang sangat komplit, misalnya dia fiilnya ada pakai jumlahnya ya, maksudnya ya jumlahnya bisa yang pakai
fiil, fa'il, maf'ul bih, malahan juga mungkin dia juga mempunyai bainatul kalam gitu ya. Itulah yang merupakan silahnya. Tapi kalau kita rangkai dia dalam satu kesatuan mausul silah itu udah satu kesatuan juga gitu. Itu adalah satu kata sebetulnya. Jadi satu makna akhirnya gitu ya. Jadi kan kayak maluhu, hartanya itu kan udah jadi satu kesatuan ya, karena kita itu tuh mungkin lebih gampang karena itu mudhof ilaih, terus yang kebayang di dalam pikiran kita bahwa dia itu adalah kata majemuk gitu, jadi menjadi satu kesatuan. Sedangkan yang lain itu juga sebetulnya semua sibeh jumlah itu juga memberikan satu makna gitu. Misalnya kan tadi makasaba gitu ya, makasaba apa yang dia usahakan gitu, itu kan udah satu makna sebetulnya apa yang diusahakan gitu. Jadi makanya itu jadi satu kesatuan Pak Toto karena dia udah menjadi satu sibeh jumlah. Kira-kira kejawab nggak yang pertanyaan Pak Toto atau masih ada yang mau didiskusikan? Ya, kami terima Bu, terima kasih. Tapi kami juga coba cari-cari di Google dan sebagainya itu ada beda pendapat, tapi tidak apa-apa, kita ikut Bu Erni. Beda pendapatnya bagaimana? Bisa diterangkan supaya Ya, clear semua? kalau di situ ditulis yang matufnya memang hanya matuf ke 11 dan 12 itu Bu. Tapi tidak apa-apa, kita ikut yang benar aja. Mungkin gini, kalau mungkin itu dianggapnya karena kalau matuf ke mana ke 11 12 berarti itu udah ikut sebetulnya kasabahnya, karena kalau ma saja kan nggak bermakna ya, ma itu apa yang gitu ya, apa yang kalau itu hanya dimaktufkan ke maluhu jadi nggak bermakna kan, hartanya dan apa yang gitu kan. Nah, sehingga seolah-olah jadi membingungkan kan kasabah. Nah, kalau kita karena udah belajar bahwa sibeh jumlah itu satu kesatuan, jadi memang kita akhirnya 14, 15 maktuf ke 11, 12. Gitu ya Pak Toto? Baik, terima kasih. Sama-sama. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Boleh Bu. Oh, Pak Maman, silakan Pak Maman. ya. Ada 2 pertanyaan Bu. Ini mengenai tabat ya. Yang ke satu itu tadi jawabnya ada wajan 1 dan wajan 3. Yang itu yang mana? Ya, memang itu ya, itu pertanyaannya itu ya Pak Maman ya. Cukup Ya. itu aja. Tapi ada yang lain nanti satu lagi Bu. Ini aja dulu. Oke, jadi tadi di depan sudah saya sampaikan, memang kan kalau taba itu kita menemukan ternyata ada beberapa yang berbeda gitu ya. Kalau di buku kosakata kita itu dia dikatakan taba ya tabu gitu ya. Jadi itu wazan 1 gitu ya. Nah, sementara di Al-Quran Green Text itu ada juga menemukan bahwa dia wazan 2, taba ya tibu gitu ya. Kemudian ada juga di kamus yang yang saya lihat ya satu lagi itu dia mengatakan taba ya tubu, itu kan wazan 3 gitu ya. Nah, ternyata memang banyak ya bentuknya. Kalau kita di KAI ini kita berpegang aja ke ke buku kosakata gitu ya. Karena mungkin juga perbedaan itu muncul setelah saya cari-cari juga ya. Ternyata di dalam Al-Quran memang nggak ada juga itunya yang berbentuk modoreknya, sehingga kita tidak bisa konfirmasi gitu ya terhadap mana nih yang tepatnya gitu ya. Kecuali kalau ada di antara kita yang bisa membantu untuk menjawab juga. Mungkin Pak Musrif juga bisa kali membantu kita. Mudah-mudahan Pak Musrif masih ada ya. Belum. Nah itu ya jawaban yang dari saya ya. Jadi sekarang kita pegang yang buku kosakata karena kita udah lihat itu. Jadi tambah Jadi wajan ya, 1 ya. wajan 1 ya. Tambah ya. Ya. Gitu. Pak Maman silakan kalau pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya yang mengenai makasabat, Bu. Makasabat. Itu maknya itu sebagai mausul apa bisa sebagai masdariyah juga, Bu? Iya, memang ya kalau kita lihat kalau kita beberapa tarkib yang saya
lihat ya, pelajari gitu ya, atau dibuka-buka gitu ya, tarkib itu hampir semuanya itu mengatakan itu mausul, karena juga berdasarkan terjemahannya dia itu pakai apa yang diusahakan. Jadi apa yang itu kan mausul. Tetapi kalau kita perhatikan, memang bisa aja kalau kita mau menjadikan dia sebagai masdar muawal gitu ya, karena ma itu kan juga salah satu huruf masdar ya, yang itu ya. Jadi itu bisa bentuknya itu maknanya akhirnya usahanya. Jadi misalnya kalau kita jadikan masdar muawal berarti menjadi kasabat ya, kasbuhu jadinya ya. Jadi kalau kasbun, jadi menjadikan masdarnya kasban atau kasbun ya. Jadi menjadi kasbuhu itu usahanya. Memang masuk juga sih secara terjemahan hartanya dan usahanya gitu ya. Tetapi kalau lihat terjemahan dari Depak dan beberapa Al-Quran yang lain, dia diterjemahkan apa yang dia usahakan. Berarti itu lebih tepatnya ke mausul. Gitu aja sih jawabnya Pak Maman. Baik, terima kasih Bu. Oke. Silahkan yang lain kalau masih ada. Ada Bu. Siap. Bu. Siapa? Siapa saya. Pak? Silahkan. Jenab. Nggak kelihatan sama saya namanya siapa. Silakan Pak. Ya, ada 2 pertanyaan yang ingin disampaikan. Pertama, saya tadi mendengar bahwa anhu ada beberapa teman yang mengatakan itu adalah hal. Iya. Salah begitu. Kenapa Pak? Kurang jelas yang terakhir. Anhu pada ma'agna tadi dikatakan ada yang mengatakan hal. Iya. Saya hanya menambahkan barangkali agna itu kan fi'il yang perlu maf'ul. Ya. Kalau belum ada maf'ul itu tidak sempurna. Kalau begitu anhu tidak bisa dijadikan hal karena masih perlu maf'ul. Itu barangkali pendapat saya. Tadi kan benar Pak, tambahannya benar. Tadi sudah disampaikan bahwa agna itu kan dia termasuk wazan 7 ya. Wazan 7 itu hampir semua ya. Maksudnya kecenderungannya hampir semuanya wazan 7 itu adalah menjadi mutaadi gitu ya. Jadinya yang tadinya tadi nggak mutaadi, yang tadinya waktu dia wazan mujarrad dia adalah lazim, dengan merubah bentuk menjadi agna dia menjadi mutaadi, di mana memang mutaadi itu membutuhkan maf'ul bih. Makasih tambahannya Pak, pengulangannya. Yang kedua Bu, sebetulnya Silakan, Pak. Yang kedua ini mungkin tidak begitu penting, tapi masih ada ganjalan di hati saya ini tentang abi, tabat yada abi. Secara nahwiyah, apakah boleh ya di sana disebut ya mutakalim, sehingga artinya celakalah kedua tangan ayah saya Lahabin, yaitu Lahab. Lahabnya sebagai sebagai badal. Secara nahwiyah artinya tidak melihat arti yang sudah ada. Boleh tidak gitu? Jadi yang mana yang mau dijadikan badal Pak? Lahabin, badalnya Lahabin. Badal mubdalnya ke mana? Ke abi. Ke abi. Jadi tapi kan itu sebetulnya kan satu kesatuan ya. Kalau badal itu kan sebetulnya badal itu kan menggantikan ya Pak ya. Kalau badal itu menggantikan, jadi kalau Bapak menggantikan abi gitu ya, berarti abinya dihilangkan. Kalau tinggal yadai lahab aja, ini enggak merubah makna enggak? Kan kalau kalau badal itu menggantikan mubdalnya tidak boleh merubah makna gitu ya. Berubah makna enggak? Kalau itu berubah makna berarti tidak boleh gitu. Abu Lahab itu kan secara ini namanya nama orang kan, secara kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Iya, nama orang. Iya. Jadi udah satu jadi satu kesatuan. Jadi
nggak kita badalkan dia ya. Saya mau nanya juga Ibu. Pak Ajib, silakan Pak Ajib. Komentar Ayub, dulu, Ayub. komentar dulu tentang tabba itu Ibu. Saya pegang buku Mu'jam Tasrif Af'alul Arabiyah. Itu sebenarnya disebutkan di situ bahwa tabba yatubbu gitu. Fi'il mudhari'nya Ibu. Tidak ada pilihan lain. Oh iya. Tabba yatubbu. Berarti kan wazan 3. Ya, nah itu kata saya. Jadi kan kalau dia mempunyai alternatif lain, maksudnya kalau 2 gitu ya, taba ya tubuh. Tapi kalau di tempat lain misalnya, itu maknanya kan binasa ya, telah binasa. Kalau ada di Al-Quran yang lain, grintek taba ya tibu, taba ya tibu. Nah itu dia bermaknanya juga sama gitu ya. Biasanya kalau yang dikasih 2 versi itu ya maknanya berbeda. Misalnya kan ada yang pakai misalnya wazan 1, kemudian ada wazan 2 gitu ya. Memang ada 2 pilihannya gitu ya. Ada 2 pilihannya. Nah itu tuh memang mempunyai makna yang berbeda biasanya gitu ya. Yang misalnya wazan 1 maknanya apa, wazan 2 maknanya apa. Nah, kemudian kalau yang ini saya lihat juga gitu ya, walaupun dia ada wazan 1, kemudian ada wazan 2, tapi dia bermakna yang sama. Berarti ini sebetulnya ada kesalahan kesalahan wazan. Nah, saya juga belum menemukan mana yang paling tepat gitu ya. Apakah yang tadi referensinya Pak Aijub apa? Itu Mu'jam Nah, saya nggak tahu kalau Arabiyah di Ibu. green text itu malah ya tibu. Nah, mungkin nggak tahu kalau ada yang kalau saya sendiri belum sampai ilmunya, belum membandingkan mana mu'tajam itu yang paling benarkah, atau di green text kah, atau di munawir. Kalau munawir kalau nggak salah juga tabayat tabu ya, kalau nggak salah di munawir. Oh gitu. Oke. Baik. Mungkin Kemudian ada Pak Muslim. Izin bertanya Bunda. Ya. Iya, izin Bunda. Oh, ada di sana ya. Ada satu Ibu. Tolong Siapa satu. nggak keluar? Saya mau bertanya Bu Erni, boleh? Bu apa? Bu apa? Saya Bu Titin mau bertanya, boleh? Oh, Bu Titin, silakan Bu Titin, boleh. Nah, itu Bu, saya dari kelas 6 ini. PR kami itu nomor 14-15 Bu, tentang mausul silah ya. Mausul silah itu kami maktufnya ke 11-12 karena harta dan apa yang diusahakan gitu. Dan itu di kolom nya tercermin semuanya sebagai fa'il. Nah, di contoh yang Ibu buat itu mausul silahnya itu maktufnya ke 56 Bu. 56 itu yang bikin siapa? Yang siapa yang bikin? 2, 3, 4, 5. Oh, 56 itu Ibu ayat kedua ya? Ayat 2. Iya. Oh, penomorannya saya pikir 56 itu ayat pertama. Bukan, jadi saya pisahin ayat satu. kedua ya. Oh ya udah, iya, itu sama deh Bu, sama. Ya udah, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Sama-sama Bu Titin. Ya, baik. Terima Izin, kasih Bunda. Terima kasih perhatiannya. Iya. Izin Bunda. Bunda Erni. Iya. Dengan siapa saya Bu namanya? Sutilah saya. Iya. Oh, Bu Sutilah, silakan Bu Sutilah. Iya, betul. Mohon maaf. Kalau yang tadi ayat 2 dulu boleh ya? Boleh. Ayat 2 dulu, yang tadi anhu ayat 2 ya. Kami oke lah kalau memang itu harus maf'ul bih karena di atasnya adalah fi'il sulasi mazid yang membutuhkan maf'ul bih. Ya. Terus apalagi ya? Berikutnya adalah koreksi ya Bunda tadi yang disampaikan oleh Bunda bahwa ketika menduduk sebagai mudhof ilaih nggak usah disebutkan majrurnya ya untuk kedepannya insya Allah. Berikutnya yang ini artinya Bunda yang ayat 1 itu kan tadi disatukan ya, kalau yang di kami berdasarkan diskusi dipisah. Yang Y-nya dinyatakan dengan garis putus-putus, jadi
kedua tangan Abu Lahab telah binasa dan dia telah binasa. Begitu bagaimana Bunda? Ada sedikit berbeda, mohon itu aja penjelasannya. Oh, karena itu kan itu waw atof ya. Waw atof Iya. itu sih kan karena kita memang belum, mungkin kalau garis titik-titik itu nanti kalau kita ini ya, kalau kita disuruh membuat bagan, sekarang ini kan kita belum disuruh Oh, membuat oh bagan ya. begitu. Iya, jadi sekarang digabung Nanti saja. iya, Oh cuman iya, waw atofnya itu, waw atfunya itu dikasih warnanya putih gitu kan, oh iya selalu putih sudah. jadi kuning Tapi kuning. artinya jadi Nanti kalau satu ya. kita mungkin berapa pekan setelah sekarang, kalau kita udah lebih lebih lancar, Paham. lebih memahami dan lebih udah mantep dengan tabel-tabel, kita mungkin nanti oleh Pak Musrif disuruh membuat bagan seperti KTI ya. Oh Kalau di begitu. KTI Iya, kan udah iya, disuruh iya. buat bagan ya, nanti itu Iya. pemisahnya itu nanti memang garis titik-titik antara Oh dua iya, terima kasih. tersebut gitu. Sabar, Gitu ya Bu Bu Tina, Sila. sabar. Oh iya, 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 Sabar. itu sabar. Ya, mohon maaf mendahului. Terima kasih Nggak Bunda. apa-apa, berarti udah ngintip-ngintip KTI, ini udah belajar KTI juga, jadi kecampur ya. Siap, mangga. Atur nuhun. Oke, sama-sama. Silakan kalau masih ada, kalau enggak, Izin Bu, oh izin iya silakan. Bu Ayudin. Oh, Pak Jadi tadi Wahyudin, Pak silakan Ayub, Pak. ya, Pak Ayub tadi sudah menjelaskan antara apa namanya tabat itu kepada Yada Abi Lahab, kemudian tabanya itu domirnya huwa kepada Abu Huwa. Lahab. Iya. Jadi memang Betul. terjemahannya paling bagus, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh celaka Abu Lahab. Jadi Iya. kan agak lebih ini Kenapa, lagi. Pak? Jadi lebih memang tegas. kalau kita mau mendahulukan failnya, boleh kedua tangan Abu Lahab telah binasa gitu ya di awal. Ya. Kemudian dan Abu Lahab atau dia itu telah binasa. Iya, Abu Lahab celaka gitu. Makasih. Iya, memang huwa itu kembali, kalau kita melihat secara keseluruhan, memang huwa itu kembali kepada Abu Lahabnya, gitu ya. Oke, silahkan kalau masih ada, kalau enggak kita. Tadi ada pertanyaan saya yang tercecer, Ibu. Silahkan, Pak. Boleh, Bu? Boleh, silakan Pak Iju. Oke, saya memandang bahwa kalimat yang kedua ini keseluruhannya bahkan itu merupakan hal dari tabat kata yang pertama di atas itu, Ibu. Coba kita perhatikan ya. Tabat yada Abi Lahab itu kalimat yang sempurna betul, dan itu adalah pokok kalimatnya. Bahwa watab ada itu hanya untuk taukidnya. Nah, kemudian kalau kita lihat kalimat yang kedua, itu menunjukkan hal untuk keseluruhannya menurut saya. Karena di situ bisa terlihat bahwa kebinasaannya dia itu dijelaskan bahwa tidak berguna bagi dia hartanya maupun apa yang diusahakannya. Itu kan berarti kan keterangan nih, Bu. Ya. Boleh aja Pak, kalau misalnya Pak Aijub menganggap itu sebagai keterangan terhadap ayat 1, boleh kita jadikan semuanya hal gitu ya. Tapi kalau ada yang menganggap itu karena kita baru belajar ya, saya mau menjadikan dia satu kalimat yang baru aja, boleh aja gitu ya. Karena kan memang kalau secara eksplisit kita harus memperhatikan banget, kalau enggak kan kita menganggap yaitu setiap ayat dalam Al-Quran itu memang kan saling berkaitan ya, nggak ada yang terpisah sebetulnya gitu ya. Nah, tapi apakah memang dia mempunyai satu kedudukan hal atau tidak terhadap ayat ke-1? Nah, itu bisa didiskusikan juga kan. Kalau tadi ya celakalah misalnya ya kedua tangan Abu Lahab telah celaka dan dia benar-benar atau sungguh-sungguh telah celaka gitu ya.
hartanya dan apa yang dia usahakan tidak tidak berguna gitu ya baginya gitu, tidak berguna baginya. Kalau itu misalnya dianggap sebagai oh ini menerangkan yang di atas, menerangkan apanya, pokoknya menerangkan secara keseluruhan, boleh. Berarti dia menjadi hal misalnya gitu ya, berarti nanti warnanya akan berubah gitu. Gitu aja sih Pak Ayub. Ya, oke, baik, terima kasih Bu. Oke. Ya. Sama-sama. Izin Bu, Silahkan izin Bu. kalau Ibu Ibu Intan sudah siap? Iya Pak, sudah siap. Sebentar Bu Intan, saya selak 5 menit sebentar. Iya, silakan Pak. silakan Pak Musti. Pertama, perhatikan kelas 3, tidak boleh digabung penomorannya 2 ayat itu dengan nomor 1 sampai 15 itu tidak boleh. Oh. Jadi saudara harus buat ayat 1, kemudian ayat 2 nomor 1 sampai 9. Oke. Walaupun sama-sama 15, ayat demi ayat itu memiliki potongan yang harus dipisah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada diskusi mengenai apakah itu wajan 1, 2, atau 3 mengenai tabak. Begini, ketika nanti saudara menemukan sumber-sumber lain yang berbeda, maka saudara ketika jumlah wajan 1 ada, di sumber lain wajan 2 ada, di sumber lain wajan 3 ada, di sumber lain, maka baliklah ke KKA, ke kosakata Al-Quran. Ketika KKA memilihkan itu wajan 1, maka wajib saudara menuliskan itu wajan 1, titik. Walaupun saudara punya sumber-sumber lain. Karena KKA pun bukan tidak pernah melihat, tetapi pernah melihat sumber-sumber lain itu, kemudian diambil dan dipertimbangkan mana yang diambil. Jadi, untuk tabak, pakailah wajan 1. Kemudian yang ketiga, mengenai apakah bisa abi itu dengan lahab itu, di mana lahab adalah badal terhadap abi atau abu itu sebagai mubdal, tidak bisa. Karena si abu itu dia tidak bertanwin. Karena tidak bertanwin, maka pasti dia mudhof. Ditambah lagi lahabi itu adalah kasroh atau majrur. Maka itu sebagai ciri, karena yang majrur itu cuma 3. 1, karena dia kena huruf jarin, ternyata bukan. Sebelumnya bukan huruf jarin, abu bukan huruf jarin. Sebelumnya adalah zorob, dan abu juga bukan zorob. Ketiga adalah dia mudhof ilaih. Karena lahabnya adalah mudhof ilaih, tidak ada pilihan lain, berarti abunya satu-satunya pilihan adalah sebagai mudhof. Clear. Kemudian yang keempat adalah kalau Pak Ayub tadi mau membuat bahwa ayat kedua merupakan hal atau keterangan terhadap ayat 1, itu nanti levelnya ditafsir. Tetapi di dalam Nahwu Shorof, saudara sudah punya contekan. Coba lihat contekannya, bahwa ayat 1, akhir daripada ayat 1, yaitu huruf nomor 6, yaitu taba yang belakang, ada tanda apa di situ? Oh, ya. Olah. Ada tanda apa Selesai, itu? berhenti. Olah. Ada tanda kop dan la berhenti dan terputus. Artinya bahwa kalimat di atas, kalimat ayat nomor 1 terputus sudah, kemudian di ayat kedua terputus juga. Makanya kenapa PR-nya cuma 2 ayat. Karena nanti ayat ketiga, 4, dan 5 tidak ada tanda harus putusnya, itu boleh jadi satu kesatuan. Gitu. Nah, jadi bagaimana dia bisa kemudian yang nomor 2 menerangkan yang 1 dalam makna, baru bisa. Tapi dalam Nahwu Shorof tidak bisa. Itu sudah berhenti. Sudah berhenti artinya apa? Setelah ada qaf dan lam itu berikutnya pasti istinaf. Nah, jadi ma itu sudah istinaf.
gitu ya, contekannya ada di situ. Kemudian yang terakhir dari saya adalah mengenai 89 ayat kedua, yaitu itu sibeh jumlah, tadi mau dianggap mausul silah atau mau ditekan-tekan jadi masdar muawal, bahwa bisa saja kalau dari ilmu sorobnya itu masdar muawal, tetapi masdar muawal itu baru dibutuhkan kalau sebelum masdar muawalnya membutuhkan dirinya sebagai isim. Misalnya sebelum masdar muawal ada huruf jarin, maka biasanya itu maknya jadi masdar muawal. Ini tidak. Jadi oleh karena itu, maka mausul silah tersebut adalah tetap mausul silah. Cuma pertanyaannya tadi, kenapa yang maktubnya bukan hanya nomor 8 saja, mak saja? Nah, tidak bisa. Sekali kita sudah menganggap mak dengan kasabat itu mausul silah, maka dia harus selalu 2 di bawah. Ketika dimaktubkan ke atas harus 2, ke atasnya pun maktubnya ke siapa? Harus mereka yang sudah bersatu juga, tidak bisa hanya ke maklun, harus ke maluhu, karena maluhu juga sudah dijadikan mudhof ilaih, sudah jadi idhofah gitu. Jadi ketika kita sudah belajar di ilmu sorof, setiap sibeh jumlah jadi satu kesatuan, maka ketika dia mengacu atau diacu harus juga masing-masing satu kesatuan. Sehingga di sebelah kanan akan kelihatan di fa'il, fa'ilnya itu karena dimaktuf dengan fa'il yang nomor, maka sabat itu sudah dimaktuf dengan maluhu, maka maluhu dan kasabat itu jadi satu kesatuan, maka wawunya bolehlah menjadi warna kuning sehingga jadi ngageblek dari maluhu wa makasabat satu fa'il gitu. Jadi itulah satu fa'il. Karena kasabat itu adalah bagian daripada ma yang memang kalimat sempurna sendiri, maka dikasih warna hijau si kasabatnya, si fi'il fa'il, sehingga bentuknya jadi ada contrengan kayak tadi. Saya kira itu koreksi-koreksi dari saya. Yang lain-lainnya saya kira sudah ada yang mengkoreksi dari teman-teman yang lain. Waktu hanya tinggal 15 menit. Mangga Ibu Intan, ini ilmu tambahan untuk menjelaskan dari yang berhubungan dengan 2 ayat ini. Saya persilakan Ibu Intan. Silakan Bu Yanti ya, teruskan. Saya ada kegiatan lain lagi. Terima kasih Pak Musrif. Langsung aja Bu Intan. Ya, baik. Saya langsung share ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, oke. Sudah. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum. Nah, sekarang bagus sekali. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, saya off kamera karena suka loncat-loncat, suka nggak stabil, jadi saya off kamera dulu. Jadi saya di sini bertugas untuk memaparkan materi pendukung dari 2 ayat yang dibahas tadi, yaitu surat Al-Ahzab ayat 1 dan ayat 2. Dari sisi karena di sini ada i'lal, saya akan mencoba untuk kita mengingat kembali teori tentang i'lal. Oke. Nah, fi'il itu berdasarkan huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Kita ingat kembali bahwa huruf ilat itu adalah wawu, alif, wawu, dan ya. Berdasarkan kandungan atau susunannya yang mengandung huruf ilat, maka fiil ini dibagi menjadi 2, yaitu fiil yang bebas dari huruf ilat, yang disebut sohih, tidak ada ilatnya. Yang kedua, yang mutal, yaitu yang mempunyai huruf ilat. Nah, di sohih sendiri ini ada dikelompokkan lagi, ada salim, kelompok salim, yaitu seperti apa salim itu? Adalah yang fiil yang bebas bertasdid
tidak ada huruf ilatnya, dan bebas dari huruf hamzah. Contohnya seperti apa? Kataba, fariha. Nah, di ayat yang kita tadi bahas ada nggak yang sohih, yang salim? Ya, kasaba. Ada ya, yaitu kasaba. Itu bebaskan, di sini tidak ada tasdid, tidak ada huruf ilat, dan tidak ada hamzah. Nah, kemudian yang kedua adalah mahmuz, yaitu adalah satu huruf penyusunnya adalah huruf hamzah, yaitu misalkan contohnya akhada, sa'ala, dan qoro'a. Di ayat yang kita tadi bahas tidak ada fi'il sohih mahmuz. Yang ketiga adalah yang fi'il sohih mudho'af. Apa itu mudho'af? Yaitu fi'il yang penyusunnya huruf aslinya ada 2 huruf sejenis atau ada huruf berulang. Seperti apa? Syadda, gitu ya kan. Ada lagi faro. Ini yang mujarot, ada yang rabainya adalah jala-jala dan was-wasa. Nah, di dalam kita yang tadi bahas, tentunya kita tahu bahwa itu ada, yaitu tabbat, gitu kan, sama tabba. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut kenapa ini menjadi tabbat, ada apa, ada proses ilal apa, atau ya bukan ilal, ibdal apa yang terjadi. Kemudian mutal. Nah, fiil mutal ini ada dibagi kelompoknya dibagi 4 berdasarkan letak huruf ilat ini pada fiil. Dari struktur fiilnya kan kalau dibuka adalah ini fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Ketika huruf ilat, salah satu huruf ilat itu ada di fa fiil, disebutnya adalah fiil mutal mitsal. Seperti apa contohnya? Seperti wa ada, wa ko'a. Nah, waw ini kan berarti dia asli adalah dari kata ini, maka ini adalah huruf termasuk huruf ilat yang mitsal. Karena letaknya ada di posisi fa'il. Nah, ada lagi yang posisinya terletak di ain fi'il. Seperti apa? Yaitu disebutnya ajwaf, atau disebutnya fi'il mutal ajwaf, yaitu huruf ilat yang ada yang letaknya di ain fi'il. Seperti apa? Kola, ini ada alif di tengah, kola, kemudian ada juga ba'a, di sini ada alif yang di tengah. Yang kemudian yang terakhir adalah bukan yang terakhir, ini yang di sini lam fi'il, yang letaknya di lam fi'il adalah disebutnya nakis. Nah, nakis itu misalkan sa'aya atau sa'a dan da'a. Ya, ini udah melalui proses ilal. Makanya kenapa di sini ada alif maksuroh. Nah, di kita ada nggak tadi nakis? Tentu ada ya. Di sini ada di mana? Ada di agena. Ini dari af'ala wajan 7. Lalu ini adalah terjadi proses setelah ilal. Sebelumnya seperti apa? Agnaya. Nanti kita bedah sama-sama. Nah, yang terakhir adalah lafif. Lafif itu adalah fiil yang mengandung 2 huruf abjad ilat. Seperti apa? Misalkan ketika ada fa di ujung, letaknya ada di ujung dan di fa'il atau lam fi'il, maka dia disebutnya mutal lafif mafruk. Nah, seperti apa? Seperti wako. Wako ini udah juga proses ilal nih. Harusnya kan wakoya gitu kan. Wakoya atau wako, kemudian walia. Yang terakhir nih ada mutalafif makrum. Makrum itu ketika ada huruf ilat di ain fiil di dalam dan lam fiil. Seperti apa? Nawaya atau nawa, kowiya. Nah, ini adalah lafif mutal mafruk. Apakah nanti dibahas di kita ada, yaitu di yada. Yada kita akan bongkar kenapa di sini yada. Tadi kan yadani. Ini termasuk lafif mafruk. Jadi ada di fa'il, ada di lam fi'il. Nah, kemudian kenapa ilal itu terjadi? Karena sebetulnya
untuk mencari keseimbangan atau kemudahan atau takhfif. Ketika adalah ini adalah sakol, itu adalah berat, maka terjadilah proses ilal supaya seimbang, supaya ringan ya. Kemudian proses ilal itu apa aja sih yang terjadi? Harokat atau abjadnya itu dikulibat atau diganti, kemudian ada atau dinukilat atau ditukar, kemudian dihudifat atau dihapus. Ini untuk yang di huruf ilat. Tetapi ada juga yang di apa yang bukan yang sahih atau yang bukan ilat itu namanya ada di idgham, itu adalah di idbal ya. Kemudian di sini di rujukan kita adalah dari KBI sudah disusun ada 13 aturan umum saat ini sampai 13, tetapi yang akan dibahas di sini adalah yang menyangkut kepada dua ayat yang kita bahas tadi. Nah, kita mulai dari aturan pertama ya, aturan umum pertama. Saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak dapat oleh-oleh malam ini, misalkan ilalnya sudah hafal karena ini gampang banget ya. Aturan umum yang pertama adalah bahwa huruf ilat seluruhnya sukanya sama sukun. Jadi kalau ada wa, pasti kembalikan kepada sukun. Ada wa yang berharokat, apapun itu pasti kembalikan kepada sukun, ya kembali kepada sukun. Dan alif dia udah memang sukanya tidak menerima harokat, berarti dia memang udah sukun. Itu adalah aturan pertama kalau dalam kembali ke titik nol. Ya. Kenapa ini kembali ke sini? Karena dengan harokat sukun ini, dia bisa di hudifat, bisa dinukilat, bisa diganti. Nah, kemudian yang aturan umum yang kedua adalah ini adalah keselarasan ya. Ke fathah itu sukanya atau cocoknya dengan alif. Itu yang pertama sebetulnya. Jadi yang kedua maksudnya aturan umum yang kedua adalah fathah cocoknya dengan alif. Aturan yang ketiga kasroh cocoknya sama iya. Aturan yang keempat domah cocoknya sama wawu. Nah, ibu kan langsung hafal kan, berarti alif, fathah sama alif, kasroh sama iya, wawu sama domah sama wawu. Oke, jadi kesalahannya tadi adalah yang pertama, aturan umum yang pertama adalah nol ya, maksudnya dia tidak berharokat sukun atau tidak berharokat sama sekali. Yang kedua adalah aturan umumnya fathah dengan alif, kasroh dengan ya, dan domah dengan wawu. Nah, kita akan membongkar dari ayat yang aturan umum yang pertama. Ini ada hadaya. Kita tahu ini adalah asli, maksudnya bukan huruf jaidah. Ini adalah asli, berarti fiil ini adalah fiil mutal nakis karena dia mengandung ya yang terletak di lam fiil. Makanya ya ini bagaimana ini tidak seimbang gitu kan. Makanya kita harus masuk ke aturan umum nomor 1. Jadi kalau dianalisanya gini, hadaya ada abjad ilat berupa iya berharokat fathah, maka berlaku aturan umum nomor 1 yang berbunyi abjad ilat cocoknya berharokat sukun atau tidak berharokat sama sekali. Maka diapain nih? Maka harokatnya dikulibat atau diganti menjadi hadai, menjadi sukun dia. Nah, apakah sini udah selesai? Nah, ternyata ini belum, seperti yang saya tadi jelaskan bahwa alif itu fathah itu sukanya sama alif. Jadi yang selarasnya itu alif sama fathah, harokat fathah sama alif. Ini kan sama iya. Berarti kita harus masuk ke aturan umum 2. Jadi ketika ada hadai, ada abjad ilat iya berupa ya berharokat sukun, sebelumnya ada abjad sohih dal berharokat fathah, maka berlaku aturan umum nomor 2 yang berbunyi abjad ilat setelahnya berharokat fathah, cocoknya diganti dengan abjad alif atau alif maksuroh. Jadi gimana? Jadi hada. Nah, kita tahu sekarang bahwa setiap ada alif maksuroh adalah udah melalui proses ilal yang tadinya adalah hadaya. Oke ya. Sekarang ke
Bagaimana dengan yujakiwu? Yujakiwu di sini adalah dari fa'ala. Untuk melihat bagaimana apakah wawu di sini itu apalah abjad atau huruf ilat yang asli atau jiadah atau tambahan, kita harus tahu dulu adalah wajannya. Di sini yujakiwu adalah dari wajan 13 yufa'ilu gitu kan. Yujakiwu berarti ini adalah asli, berarti wawu di sini adalah wawu mutal mutal nakis, fiil mutal nakis karena ada di lam fiil. Oke, kita lihat di sini karena ini ada, kita kembali lagi bahwa ketika ada huruf abjad yang berharokat itu kan tidak stabil, maka kita masuk kena di aturan umum nomor 1. Berarti ini harus disukunkan seperti tadi, maka menjadi yujakiu. Nah, apakah ini sudah seimbang atau selaras? Itu belum. Karena apa? Ada kasroh nih. Kasroh seperti tadi temannya itu bukan wawu tapi temannya ya. Maka masuk aturan umum nomor 3 bahwa abjad harokat kasroh cocoknya sama iya. Maka di ininya wawunya itu berarti diganti menjadi ya. Yujaki gitu kan. Nah, sekarang ke yu'atiwu ini adalah sama. Ketika ada lihat wawu di sini, ini adalah asli, maka dia diganti menjadi masuk ke apa aturan umum nomor 1. Kemudian ininya adalah yu'atiu gitu kan. Kemudian ininya kasrohnya harus diganti menjadi yu'atiu karena ini kan kasroh, temennya adalah iya. Nah sekarang misalkan iya gejuwu. Nah ya gejuwu itu sama kan maunya di atau apa disukunkan dulu menjadi iya geju gitu kan. Nah ini udah serasi bukan? Udah serasi ini. Walaupun memang dia ada masuk ke aturan nomor 4 bahwa abjad ilat setelah berharokat domah itu cocok dengan wawu. Nah ini sudah cocok, maka ini udah selaras, sudah stabil. Jadi proses ilahnya sampai di sini. Nah kemudian ada lagi di sini kita lihat masuk ke makulu, makulun. Makulun itu dari isim apa? Isim maf'ulun. Maf'ulun di sini kita lihat di sini. Kita ada 2 wawu. Di sini ada wawu yang berharokat domah dan wawu yang berharokat sukun. Sekarang pertanyaan kita, mana yang asli, yang huruf mutalnya, mana yang huruf ilatnya, mana yang jiadah. Kita masukin di sini maf'ulun, kita lihat di sini ya posisinya. Kaf sama fa, wawu sama ain, wawu, kemudian lam sama lam. Berarti yang asli itu adalah ini nih, yang wawu yang berharokat domah. Berarti yang wawu yang sukun ini adalah yang jiadah. Maka di sini masuk aturan umum nomor 13. Kita sekarang belajar nukilat. Nukilat itu dikatakan di sini bila ada abjad ilat berharokat. Nah ini kan abjad ilatnya berharokat nih, berharokat domah. Sebelumnya ada abjad berharokat, abjad sohih berharokat sukun, maka harokat ilatnya ditukar dengan harokat sukun. Ini ada penukaran nih. Jadi nukilat itu penukaran. Jadi kalau di dalam ininya, cara menganalisanya, makwulun ada abjad ilat berupa wawu berharokat domah. Sebelumnya ada abjad sohih kaf berupa sukun, maka berlaku aturan umum nomor 13 itu yang berbunyi nukilat. Bila ada abjad ilat berharokat, sebelumnya ada abjad sohih berharokat sukun, maka harokat ilat ditukar nih, ada penukaran. Jadi penukarannya bagaimana? Penukarannya jadi yang kof ini adalah domah, yang wawu jadi sukun, jadi ditukar. Tukar menjadi makulun. Nah, ini terjadi ada 2 ini. Ada dua wawu yang berharokat sukun. Bagaimana ini kalau begini? Maka
itu termasuk yang tidak seimbang, maka perlu lagi masuk ke aturan 6, yaitu apabila ada dua abjad berharokat sukun, salah satunya adalah abjad ilat, ini kan ini ada aja abjad ilat sukun, ini juga sukun, maka dihapus abjad ilatnya untuk menolak bertemunya dua huruf mati. Maka menjadi bagaimana? Jadi makulun, jadi yang wau yang ilatnya itu dihapus jadi makulun. Apakah ini udah selesai? Udah, karena kan domah itu ketemunya sama wau udah selesai. Jadi proses ilalnya sampai di sini. Oke, kita kembali ke ini belum ya, ke aturan umum nomor 8. Ketika di sini adalah ada abjad yang berdampingan yang sama, yang kedua ini adalah sukun, maka dimadkan, dipanjangkan amanah ya. Ya, kemudian ada yang 8B, ketika ada abjad yang kedua selain sukun, ini kan tidak sukun, maka diidghamkan atau ditasdidkan. Nah, kita ke ayat yang dibahas. Tabat. Tabat itu berasal dari tababa. Tababa itu dari fiil fa'ala, fa'ala, fa'alu. Jadi kalau kita tasrifnya adalah tababa, tababa, tababu, tababat. Nah, kita kan sampai di sini kan. Karena dia domirnya hiya, maka tababat. Nah, ketika ada dua abjad yang berdampingan, yang keduanya adalah tidak sukun, maka terjadi aturan umum nomor 8B, yaitu diidghamkan. Jadi apa yang terjadi kalau kita tasrif menjadi tabba. Jadi semua ini ditasrifkan, ditasdidkan maksudnya tabba, tabu, tabat. Nah, ini sesuai. Jadi kita bisa tahu bahwa ini adalah dari tababa gitu kan. Nah, kemudian ininya adalah dari masuk ke aturan umum nomor 8B. Nah, sekarang kita masuk ke yada ya. Yada itu kalau kita lihat dari kalau kita ini kan sebetulnya isim ya. Isim kalau masuk kita tarik ke fiilnya itu adalah dari yadaya. Wajahnya fa'ala, dari maka asalnya yadaya. Tapi kalau kita lihat ke kosakata isim ada yadun. Nah, yadun itu adalah hasil proses ilal. Karena kita lihat bahwa yadun itu wajahnya apa? Wajahnya adalah fa'lun. Fa'lun. Nah, ini adalah proses ilalnya menjadi yadun. Fa'lun itu adalah untuk mufrad. Sebelum ilal adalah yadyun. Sesuai dengan fa'lun, yadyun. Nah, ini untuk mufradnya. Bagaimana untuk musananya? Karena ini ada alif, dia adalah musana, dan ini rofa. Fa'lani berarti yadyani. Nah, sementara kita ditulisnya di sini adalah yadani, ianya kemana gitu kan. Nah, kalau ini adalah yang harus ditekankan di sini, ini adalah ada alif di sini, ini tandanya rofa, jadi ini udah tidak mungkin menjadi maf'ul bih karena ada tanda. Jadi kalau kita mengetahui struktur dari kata, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah rofa, tidak mungkin menjadi maf'ul bih. Kemudian kalau yang nasabnya bagaimana? Ya ini pakai ya. Nah, kita akan bahas ini yang ini ya. Yadyani. Yadani berasalnya adalah yadyani. Nah, yadyani itu dari fi'il fa'lani. Nah, di sini kita kalau tadi udah belajar nukilat. Nukilat itu karena di sini ada abjad ilatnya kan, ya-nya abjad ilat nih berharokat fathah, sebelumnya ada abjad sohi berharokat sukun, maka dinukilat gitu, ditukar menjadi yadaini. Jadi kan dalnya jadi tadinya sukun menjadi fathah, yang ya-nya yang tadi fathah menjadi sukun. Nah, setelah ini apa yang terjadi nih? Nah, ini kan kita lihat nih, ini ada ilat yang sukun. Di sini ada fathah. Fathah ini tadi kita udah tahu bahwa aturan umum nomor 2 bahwa ini
fathah itu sukanya sama alif. Berarti bagaimana ya-nya diganti oleh alif. Jadi bagaimana yadani. Nah, di sini ada alifnya ada dua nih. Ada alif dari ya di sini, ada alif juga dari tanda musananya. Jadi bagaimana apa yang terjadi karena ada dua yang berdampingan, yang satunya sukun, maka berlaku aturan umum 8A, yaitu dimadkan. Makanya alifnya di sini menjadi panjang ya dani. Gitu kan. Nah, sekarang masih ada nun nih, sementara di Al-Qur'annya nggak ada nun yada. Apa yang terjadi karena dia menjadi mudhof, maka nunnya dibuang menjadi yada gitu kan. Maka di sini adalah menjadi mudhof karena nunnya dibuang. Karena menjadi mudhof menjadi mudhof. Nah, di sini berarti yada abi. Oke ya. Kemudian kita masuk ke ayat yang kedua. Ada agnaya, agna atau sebetulnya ini adalah udah hasil proses ilal. Bagaimana itu terjadinya? Itu agna itu adalah dari af'ala, agnaya, gitu kan. Agnaya dari ogonaya, ya, dari ogonaya. Kemudian, nah di sini kan ada ilatnya nih, huruf ilatnya. Berharokat, maka kita harus masuk ke dinolkan dulu atau disukunkan dulu jadi agna. Nah, ini udah seimbang belum? Belum ya kan, karena ini ada fathah sukanya sama alif, berarti diganti nih, diganti sama alif apa? Alif maksuroh menjadi agna, atau bisa juga ditulisnya agna gitu kan. Itu terjadi ini agna ini ya. Jadi kita tahu bahwa agna itu asalnya dari agnaya, ini adalah kena proses hilal. Nah, tadi karena ada yang apakah maka sabah ini adalah masdar muawal? Iya, bisa dikatakan masdar muawal. Kita lihat dari KBI. Kita dari KBI ke waktu rujukannya adalah masdar awal itu dibentuk oleh huruf masdariyah dan jumlah mufidah atau jumlah yang telah lengkap. Misalkan huruf masdariyah itu apa aja? Ada 7 di sini. An, ma-nya di sini adalah mausul, di sini ma-nya madorob, dan kayaknya adalah supaya. Ini untuk yang ditambah jumlah fi'liyah. Kemudian ada lagi anna, taukid jumlah ismiyah. Kemudian di sini dua lagi adalah lau dan a. Apakah di sini dari istifham? Ini mana saja boleh jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, yang penting dia adalah mufidah, adalah sempurna atau lengkap. Nah, kita akan melihat membahas yang ini aja, yang apa ya, an satu ya, an satu. Tidak semua akan dibahas. Misalkan an ini adalah bentuk masdar muawal, an ditambah jumlah fi'liyah. Contohnya ini an tasumu khairul lakum. Nah, sebetulnya seperti yang tadi dikatakan Pak Musrif, bahwa masdar muawal itu terjadi atau diperlukan ketika diperlukan untuk isim, untuk menjadi isim. Nah, misalkan kayak gini nih. Ini ada khairun. Khairun. Di sini adalah rofa, tapi dia nakiroh. Sementara ini adalah tasumu. Katanya kan tasumuna, karena dari an menjadi tasumu, nunnya hilang. Dia nasob. Nah, sebetulnya kita memerlukannya adalah menjadi mubtada. Nah, ini berarti diperlukan masdar muawal ini akan menjadi mubtada karena khobarnya sudah ada khairun. Kenapa khairun menjadi khobar? Karena dia nakiroh, kecuali dia ada al-marifat. Nah, bagaimana ini? Oleh karena itu ini menjadi cocok untuk menjadi masdar muawal gitu ya kan. Caranya bagaimana masdar muawal ini? Caranya yaitu tasumu ini adalah fiil, kita mencari isim masdar dari fiil ini. Isim masdarnya itu adalah mana ya isi masdarnya itu? Nah, ini siamun. Kita lihat di kamus, siamun berarti isi masdarnya di sini siamun, ditambah ini adalah
domir mustatirnya adalah antum, maka siamun ditambah antum. Ini adalah proses masdar muawwal menjadi siamukum. Ini dijadikan mudhof ilaih. Nah, siamun ini adalah tanwin, mudhof tidak boleh tanwin, maka siamu ditambah antum jadi ganti kum, siamukum. Nah, kalau udah begini berarti dia menjadi mubtada, khairunnya menjadi khobar. Nah, ini perlunya adalah masdar muawwal di dalam suatu kalimat dalam bahasa Arab. Sekarang ke ma, karena di sini ada ma mausul, kita coba di sini afrohani ma sami'tu angka. Nah, di sini ini adalah fiil berupa fa'il nih, ini berupa fa'il berupa. Jadi kalau diterjemahkan ini adalah apa yang aku dengar darimu menyenangkan aku. Jadi fiilnya disebutkan dulu. Tetapi ini bisa juga dibikin adalah masdar muawwal menjadi ini sami itu dicari isi masdarnya yaitu samaun ditambah sini domir mustatir ana kemudian menjadi samai. Kenapa samai? Karena di sini akunya diganti ya dan ini kasroh karena kan seperti yang sudah dijelaskan tadi kasroh sukanya sama iya berarti sama i gitu. Nah sekarang di kasus yang kita ma'agna'an humaluhu wa makasab, apakah ini bisa dijadikan masdar secara teori bisa gitu. Walaupun memang di dalam tadi seperti sudah dijelaskan Pak Musrif, sebaiknya ini tetap adalah apa yang telah diusahakan diartikannya. Bagaimana kalau dibikin masdar muawalnya? Kita lihat di sini kasaba yaksibu kasban. Ini adalah isim masdar. Isim masdar ini bisa juga kasbun ya, karena boleh kasbun. Kemudian ditambah kasaba itu adalah huwa, maka menjadi mudhofnya adalah kasbuhu karena kan nggak boleh tanwin jadi kasbuhu, jadi kasbuhu. Jadi kalau begitu memang di sini kita kalau dijadiin masdar muawwal menjadi jelas bahwa ini adalah fa'ilnya segini nih. Maluhu wa makasab. Karena apa? Karena bisa dijelaskan seperti ini. Hartanya, berarti hartanya kan kalau untuk menerjemahkan itu biasanya kita belajarnya fa'ilnya dulu. Hartanya dan apa yang telah diusahakan tidak berguna baginya atau darinya. Tapi kalau misalkan dijadikan dia masdar muawwal, artinya adalah hartanya dan usahanya, gitu kan. Berarti ini menjadi fa'il, tidak berguna nih, gitu kan. Berarti ini memang jadi satu kesatuan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Mus. Alhamdulillah sampai segitu dulu aja uraian dari saya. Selebihnya mohon maaf bila mana ada yang kurang. Saya kembalikan ke Bu Yanti. Silakan Bu Yanti. Alhamdulillah, makasih Bu Intan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Recording stopped. Bu Intan yang sudah mengingatkan kembali kepada kita materi tentang buku 5 itu ya, tentang terkait dengan i'lal dan ibdal gitu ya. Kemudian Mudah-mudahan bisa di-share Bu. Kenapa? Mudah-mudahan bisa di-share makalah Intan. Nanti kita tanyakan ya di-share. apa boleh di-share. Ya boleh tentu saya nanti boleh, saya share. Ya, terima kasih. Di kelas Penting peserta. sekali kayaknya. Oke, terima kasih Bu Intan. Kemudian karena waktu sudah menunjukkan 9 lewat hampir 20 ya, saya rasa kita cukup ya. Mudah-mudahan udah semua tadi udah menambah pemahaman kita, kemudian juga kita semakin mantap dengan
teori-teori yang ada di KBI dengan pengulangan dari Bu Intan gitu ya. Semoga kita ke depannya makin lebih Amin. semangat belajarnya Amin. ya, makin semangat untuk makin Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pekan depan saya mau lihat dulu nih ke siapa ini yang kebagian ya untuk pekan depan. Kita lihat dulu ya kelas apa. Yang kebagian adalah kelas 9. Jadi untuk pekan depan yang akan menjadi presenter adalah kelas 9. Siap-siap untuk kelas 9 ya. Cukup sekian. Ini udah bisa kita tutup ya? Bisa. Kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf.